Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Sulistia Wuryani. Di sini saya akan berperan sebagai coach dan ada Pak Heru Alif yang nanti akan berperan sebagai kuci. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Heru. Apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah baik Bu Ani. Saya pengen tanya, apakah Bu Ani hari ini punya waktu? Tentu saja Pak, ada. Ada apa ya Pak ya? Iya Bu, gini loh Bu. Saya ini kan ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ani. Apakah kira-kira Bu Ani mau berbagi waktu dengan saya? Tentu saja Pak, dengan senang hati. Memangnya apa nggih yang Pak Heru harapkan dari perbincangan kita kali ini? Begini, saya kan ingin ke depannya itu saya menemukan solusi atau punya solusi dengan baik permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu Ani. Oh, gitu nggih Pak nggih. Kalau boleh tahu permasalahan apa ya Pak? Begini Bu Ani, permasalahan itu kan yang terjadi di dalam kelas ketika saya sedang mengajar terhadap murid-murid saya, Bu Ani. Nggih. Permasalahan dengan murid yang seperti apa yang Bapak alami sekarang? Begini Bu Ani, di dalam kelas saya itu kan ketika saya mengajar itu ada beberapa murid saya yang sulit memahami pelajaran yang saya sampaikan, Bu Ani. Oh, gitu. Lah, kalau boleh tahu nih permasalahannya dengan murid dalam hal pelajaran itu yang seperti apa? Oh iya Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran itu Bu. Gitu. Yalah. Terus beberapa faktor ini kan tadi Bapak menyebutkan ada beberapa faktor. Nah, kira-kira faktor yang paling dominan menjadi penyebab utamanya ini apa, Pak? Oh iya Bu, ini gini Bu. Sudah saya bertanya kepada anak-anak tersebut, ada yang menjawab itu Bu, katanya belum sarapan setiap pagi dari rumahnya Bu. Dan ada juga anak yang lainnya ketika saya tanya, karena mereka memang memiliki pemahaman yang masih kurang atau lambat itu loh Bu Ani. Nggih. Jadi begitu ya Pak ya, ada yang tidak sarapan sehingga mungkin kurang fokus gitu nggih. Kemudian ada juga yang memang daya serap atau memang kemampuannya nggih rendah. Jadi sebenarnya seberapa besar nih harapan Pak Heru terhadap murid-murid tersebut dalam menerima pelajaran yang Bapak sampaikan? Harapan saya itu Bu Ani tidak hanya anak-anak yang di dalam kelas yang setelah saya melakukan pembelajaran mereka paham dengan menjawab pertanyaan saya dan fokus Bu Ani, dan tidak hanya dia seperti melamun atau menggeleng-geleng saja itu Bu ketika ditanya. Nggih. Jadi yang Bapak harapkan paling tidak mereka bisa memberikan respon gitu nggih terhadap pelajaran yang sudah Bapak sampaikan gitu nggih, respon yang positif terhadap pembelajaran nggih. Baik Pak. Nah, setelah Pak Heru mengetahui faktor-faktor atau penyebab permasalahannya itu tadi, kira-kira bagaimana langkah Pak Heru untuk mengatasinya? Iya Bu, begini Bu Ani. Terpikir oleh saya itu beberapa hal. Nah, hal yang pertama yang akan saya lakukan Bu Ani, bagi murid yang tadi
tidak sarapan atau belum sempat sarapan, itu saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting, Bu Ani. Ya, sarapan penting. Dan saya juga akan menginformasikan kepada orang tua dengan orang tua supaya memberikan sarapan anak itu di rumah setiap pagi. Nah, dan untuk anak yang memang memiliki pemahaman yang lambat atau kurang, saya itu akan memberikan bimbingan yang lebih daripada teman-teman yang lainnya, Bu Ani. Begitu. Baik Pak Heru. Menurut saya rencana yang Pak Heru buat itu tadi sudah bagus Pak. Di mana Pak Heru mau mengingatkan anak-anak untuk sarapan, pentingnya murid untuk sarapan, kemudian rencana untuk anak-anak yang lemah ini tadi Pak Heru ingin memberikan bimbingan yang lebih untuk murid Bapak. Nah, kemudian bimbingan seperti apa ini yang akan Pak Heru berikan ke mereka? Oh iya, Bu Ani. Di antara bimbingan itu yang akan saya berikan berupa soal-soal latihan, Bu Ani, tentang dan pemahamannya. Nah, setelah dipelajari mungkin diberi latihan lagi yang lebih lagi begitu loh, Bu Ani. Ya, berarti kalau Pak Heru memberikan soal latihan atau bimbingan itu berarti harus dilakukan secara terus-menerus nggih Pak nggih? Iya Bu Ani, saya bimbing pokoknya itu sampai selesai, sampai mereka paham Bu Ani. Nggih. Terus kira-kira ini kapan Bapak akan melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya di waktu yang tidak mengganggu teman-teman yang lainnya Bu Ani. Biasanya saya akan menerapkannya di jam pulang sekolah atau setelah selesai pembelajaran Bu Ani. Nggih, betul sekali Pak. Jadi supaya bimbingan ini terfokus untuk anak tersebut tanpa mengganggu teman-teman yang lain, ngoten nggih Pak nggih, bagus sekali Pak Heru. Kemudian komitmen untuk rencana penyelesaian masalah Bapak ini bagaimana ini komitmennya supaya rencana penyelesaian masalah Bapak ini bisa Bapak terapkan nanti? Begini Bu Ani, saya itu akan melakukan secara kontinu dan konsisten ya, sampai terlihat perubahan yang terjadi pada anak-anak tersebut Bu Ani. Iya Pak. Terus kira-kira nanti siapa saja ini yang dapat membantu Pak Heru supaya menjaga komitmen ini Pak? Nah, dalam hal ini tentunya saya mencoba meminta bantuan kepala sekolah Bu yang akan membantu saya, kemudian juga orang tua yang akan bekerja sama, dan juga tentu yang tidak kalah penting adalah juga teman sejawat Bu. Ya. Jadi butuh berkolaborasi gitu nggih Pak nggih, berkolaborasi dengan teman sejawat agar hasilnya lebih baik, kemudian juga berkolaborasi dengan orang tua begitu nggih Pak nggih. Kemudian Pak, bagaimana ini nanti tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya? Tindak lanjutnya seperti apa? Iya Bu Ani, tentunya saya juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Bu, menjaga komitmen ini agar sama-sama itu saya dan orang tua memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan tersebut itu Bu. Saya. Begitu Bu Ani. Nggih, betul sekali Pak. Kan memang membimbing murid itu kan tidak hanya tugas guru nggih Pak nggih, tapi juga orang tua juga nggih. Nggih, Pak Heru bagus sekali rencana Pak Heru ini. Tapi kedepannya agar siswa fokus
melalui pembelajaran dari yang Bapak sampaikan, kemudian juga memberikan bimbingan yang lebih kepada siswa yang membutuhkan ya Pak ya. Iya, Bu. Ya, baik Pak Heru. Dari perbincangan kita kali ini, bagaimana perasaan Pak Heru sekarang? Iya Bu Ani, alhamdulillah sudah lega Bu, karena sudah berbagi cerita dengan Ibu ya, mendapatkan solusi yang baik gitu loh Bu Ani untuk permasalahan yang terjadi di kelas saya Bu Ani. Ya, alhamdulillah kalau begitu Pak Heru. Jadi Pak Heru sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Heru hadapi. Jadi saya rasa perbincangan ini sungguh luar biasa sekali Pak Heru. Saya harap ini nanti Pak Heru bisa melaksanakan apa yang sudah Pak Heru rencanakan tadi, dan tentunya harus dengan semangat ya Pak ya. Semangat Pak Heru. Iya Bu Ani, nah, insya Allah saya akan membimbing murid-murid saya Bu Ani. Amin, amin Pak. Pak Heru, kira-kira masih ada hal lain yang mau dibicarakan lagi? Saya rasa sementara sudah cukup dulu Bu Ani dengan masalah yang telah saya ceritakan tadi bersama panjenengan. Begitu Bu Ani. Oke, baik Pak Heru. Jadi sudah cukup satu masalah dulu nggih. Iya Bu. Terima kasih sekali ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Ani atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas saya ketika saya sedang menyampaikan pelajaran Bu Ani. Yes, sama-sama Pak Heru. Karena Pak Heru sudah tidak ada masalah lagi, saya mohon izin undur diri dulu ya Pak ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan selanjutnya. Baik Bu Ani, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Heru.